Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosur. Apakah orang yang sabar terhadap bencana ini tidak boleh mengharap ke Robnya, Ustaz, untuk menguatkan hatinya atau pendiriannya, seperti misalnya menangis di sholat sepertiga malam, tetapi dengan manusia tidak mengeluh? Ini mohon penjelasan. Loh, yang namanya sabar itu kita hanya bergantung, hanya berharap pada Allah. Misalkan sakit atau ujian apapun yang tidak menyenangkan, mengadulah hanya kepada Allah. Mohon agar dilepaskan dari ujian yang tidak menyenangkan. Justru orang yang sabar dengan sabar yang sebenar-benarnya, itu dia bergantung hanya kepada Allah, mengadu hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Boleh misalkan di sepertiga malam kita bangun, dalam sujud-sujud panjang kita menangis memohon kepada Allah agar dikuatkan, disabarkan dalam menerima ujian-ujian keimanan dan ketakwaan ini. Mohon hasil terbaik dari Allah. Kalau itu sudah terbaik, ya, pasti baik untuk kita, karena itu dari Allah. Makanya jangan pernah meninggalkan Allah. Bermohon itu hanya kepada Rabb, hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Namun berdoa saja kepada Allah tidak cukup, harus dilakukan ikhtiar insani. Misalkan sakit, kita berdoa saja tanpa berobat, itu ya tidak bisa. Artinya kita berobat kepada ahlinya, kemudian memohon kepada Allah, diberikan hasil yang terbaik, diberikan kecocokan, diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menjalani sakitnya, dijauhkan dari sifat mengeluh, dari sifat berkeluh kesah, dari prasangka buruk kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Kalau kita sudah mohon pada Allah, hati itu tenang. Bergantung hanya kepada Allah, hati itu tenang. Sekalipun fisiknya sakit, namun hatinya tetap menjalani ujian iman dan takwa itu dengan penuh ketenangan. Tidak ada rasa khawatir dengan sakitnya. Menera mari-mari kayak mati piye, nah, itu kan khawatir. Padahal sakit atau tidak sakit, manusia itu tetap mati. Banyak yang sakit, oleh Allah masih diberi hidup. Tapi banyak yang tidak sakit, ternyata sudah meninggal dunia. Banyak dokter yang memeriksa pasien dengan penyakit berat, pasiennya masih bisa senyum sampai hari ini, ternyata dokternya sudah berpulang. Maka yang namanya kematian itu tidak harus sakit dulu. Sakit itu hanya satu sebab dari sekian banyak penyebab kematian. Orang sakit itu tidak otomatis mesti mati dengan sakitnya, tidak. Maka jangan khawatir. Lah, ini hanya bisa kalau kita bergantung hanya kepada Allah. Meski sakit berat, mungkin kanker stadium sekian, namun kalau hati ini terus bertaut kepada Allah, hati akan tenang, tidak khawatir, tidak kemerungsung. Bahkan justru bersyukur setiap hari, setiap detik, setiap menit digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Nah, sekarang pilih sakit
digugurkan dosanya, atau pilih sehat dosanya nambah terus? Pilih pundi? Sakit digugurkan dosa-dosa kita, atau sehat dosanya nambah terus tidak diampuni? Nah, pilih sehat dan digugurkan dosanya. Itulah manusia. Pokoknya pengennya sing penak-penak terus. Padahal tidak ada manusia kok penak terus, itu tidak ada. Hari ini mungkin enak, besok tidak enak. Ya tentu, kalau kita diberi kesehatan, kita bersyukur biar pahala kebaikannya ditambah oleh Allah. Kalau kita diuji dengan yang tidak menyenangkan, kita bersabar, dosa-dosa dikurangi. Maka bergantung hanya kepada Allah. Yang di atas kita itu hanya Allah, di bawah kita itu hanya tanah. Jasad boleh bersemayam di atas tanah, namun hati terus bergantung kepada Allah yang bersemayam di atas arsy. Di bawah kita ini hanya bumi yang kita pijak, di atas kita hanya Allah. Tidak ada yang lebih daripada kita selain Allah. Yang di atas kita itu Allah, di bawah kita itu bumi yang kita pijak. Maka jangan merasa rendah diri, jangan pula merasa sombong. Tawassut, berada di antara keduanya. Maka dengan cara tawadhu menjalani kehidupan ini. Tautkan hati terus kepada Allah apapun kondisinya. Baik saat senang, jangan pernah melupakan Allah. Baik saat susah, jangan pernah melupakan Allah. Kalau ternyata kita ingat Allah hanya pas senang saja, pas susah kita lupa Allah, atau sebaliknya, pas lupa, pas susah kita ingat Allah, pas senang kita melupakan Allah, maka memang betul kita menyembah Allah, namun hanya di tepian. Coba diingat kembali tuh Quran surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas may ya'budullaha ala harf in asabathu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya toh? Jadi kerugian yang nyata menurut Allah itu, rugi dunia, rugi akhirat itu bukan saat kita di PHK, bukan. Kerugian yang nyata menurut Allah itu bukan saat kita ditimpa penyakit, itu juga bukan kerugian. Namun kerugian yang sesungguhnya di sisi Allah, kalau ada seorang hamba yang menyembah Allah di tepian. Jadi tidak dengan penuh keyakinan, hanya setengah-setengah menyembah Allah. Tandanya orang itu menyembah Allah setengah-setengah, in asabahu khairun itma'anna bih. Dia ingatnya Allah kalau pas senang saja. Kalau pas susah, dia kembali melupakan Allah.
Atau sebaliknya, di ayat lain disebutkan kalau dia pas susah, dia semakin dekat kepada Allah, seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh ketika diuji dengan kesusahan. Setiap pagi, setiap waktu, entah pagi, siang, sore, petang, malam, bersimpuh di hadapan Allah, bersujud kepada Allah, mohon dilepaskan dari bencana, mohon dilepaskan dari musibah. Namun begitu Allah lepaskan dari bencana itu, tiba-tiba dia menjadi kufur nikmat, tidak bisa bersyukur, sudah tidak dekat lagi kepada Allah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ini orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Kerugian yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi kerugian yang sesungguhnya menurut Allah bukan saat kita kehilangan pekerjaan, bukan saat kita kehilangan keluarga yang kita cintai, bukan saat kita ditimpa penyakit, bencana dan musibah. Bukan itu kerugian yang sesungguhnya. Kalau kerugian yang sesungguhnya yaitu menyembah Allah hanya setengah-setengah. Diuji dengan kenikmatan, dia ingat Allah. Tapi diuji dengan kesusahan, dia lupa kepada Allah. Atau diuji dengan kesusahan, dia dekat sekali kepada Allah. Begitu ujiannya diganti oleh Allah dengan kesenangan, dia menjadi kufur, menjadi sombong. Fa'idha massal insana durrun ja'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utitu ala ilm bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingat kembali itu Az-Zumar ayat 49. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 49. Fa'idza massal insana durrun ta'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Ya dok, kalau manusia mengetahui sebetulnya musibah yang tidak menyenangkan atau nikmat sesuatu hal yang menyenangkan, itu semuanya adalah ujian dari Allah. Sehingga ada kalanya manusia diuji dengan hal-hal yang menyenangkan. Ada kalanya pula begitu dia lulus dengan ujian yang menyenangkan itu, ujiannya akan Allah ganti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lulus apa tidak dia? Ada pula manusia yang lulus diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan. Itu lulus. Semakin dekat pada Allah, semakin dekat. Ketika terlilit hutang misalkan, punya hutang itu kan tidak nyaman, tidak enak. Wes ngerti tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang, neng hobinya utang. Ada pula manusia hobi utang, ora hobi nyaur. Nek hobi utang ora hobi nyaur itu oke tunggale. Sudah ketika terlilit hutang, dekat sekali kepada Allah. Mohon pada Allah, ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, lepaskanlah hamba dari lilitan hutang ini ya Allah. Hamba berjanji ya Allah, jika engkau lepaskan hutang ini, hamba nanti tidak akan hutang lagi ya Allah. Dekat sekali kepada Allah, seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh. Menangis
Duh, menangis karena ingat dosa apa menangis ingat utang, kita nggak ngerti. Yang penting ketika sujud itu menangis. Begitu betul doanya dijawab oleh Allah, hutang-hutangnya lunas. Wah, dia jalan dengan membusungkan dada. Cah kene kok. Nah, utang 100 juta lunas no, cah kene kok. Sombong dia. Aku bisa melunasi hutang ini karena kepandaianku. Karena kepandaianku. Kepandaianku dalam bekerja, kepandaianku dalam mencari uang. Sehingga jangankan 100 juta, 1 M saja hutangku bisa lunas karena kepandaianku. Nah, habis itu lupa dengan janjinya pada Allah. Ternyata hutang meneh. Habis lunas, hutang lagi. Nah, ini ciri orang-orang yang mendapatkan kerugian yang sebenar-benarnya. Rugi yang sebenar-benarnya. Saat diuji kesenangan dia ingat Allah, diganti ujiannya dengan yang tidak menyenangkan, dia jauh dari Allah. Wis sholat, wis zakat, wis poso, nyatane ya di PHK dari tempat kerja, wis Gusti Allah iki jane piye to? Akhirnya dia semakin jauh, wis nek ngono tak maksiat sisan. Podo-podo sengsarane. Sama-sama di PHK-nya, lebih baik saya maksiat sekalian. Tidak lagi sholat, tidak lagi mau ngaji mau pemarai sugih. Diajak ngaji, ayo datang ke Jalan Ronggowarsito, Ahad pagi ngaji apa marai sugih. Sisan-sisan. Atau diuji dengan kesusahan, dekat sekali pada Allah. Tiada hari tanpa bersujud pada Allah dengan mata yang terus basah oleh air mata. Mohon terus kepada Allah. Tetapi begitu Allah ganti ujiannya dengan hal yang menyenangkan, dia sudah melupakan Allah. Wis ora kok bersujud meneh. Sudah tidak ada waktu untuk sujud bersimpuh lagi kepada Allah. Wis ora kok wis lupa, waktunya habis untuk urusan dunianya. Ini orang yang rugi. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat, itulah kerugian yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Maka saat diberi kesenangan bersyukur, saat diberi ujian yang susah, ujian senang diganti oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan, kita bersabar. Begitu pula sebaliknya. Ya, ada lagi. Saya memahami musibah adalah fitnah dunia bagi hamba Allah yang mengaku beriman, meski itu berupa nikmat atau ujian yang untuk menguji iman dalam dada kita. Apakah pemahaman saya ini salah atau benar, Ustadz? Mohon diluruskan. Ya, coba dibuka itu ayatnya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Coba diingat itu ayatnya. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.
Musibah itu sesuatu yang menimpa. Baik sesuatu yang menimpa itu berupa kesenangan ataupun berupa kesusahan, itu semuanya musibah. Dia satu akar dengan asaba yusibu. Di ayat ini Allah jelaskan ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa dirimu dari kebaikan, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa pada dirimu berupa keburukan, itu dari dirimu sendiri. Sehingga musibah itu segala sesuatu yang menimpa, baik yang menimpa itu kesenangan maupun yang menimpa itu kesusahan, semuanya adalah musibah. Dan itu ujian bagi hamba Allah yang beriman. Misalkan, kalau kita diuji oleh Allah, ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, kalau ternyata kita tidak bisa bersabar, maka tidak sabarnya kita itu merupakan satu keburukan pilihan dari kita sendiri. Sekalipun ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, kalau kita bersabar, maka itu akan menjadi baik. Karena sabar itu pilihan dari Allah. Meski tidak menyenangkan, kalau kita sabar, maka sabar itu akan menjadikan baik dari musibah. Nah, kalau kita tidak memilih sabar, justru mengeluh, menggerutu, keluh kesah, itu bukan dari Allah. Tidak ada. Allah perintahkan ayat keluh kesah itu tidak ada. Nah, kita berkeluh kesah, berarti keluh kesah itu pilihan kita sendiri. Maka saat berkeluh kesah itu famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Hasilnya pasti buruk. Karena kita tidak mengambil pilihan yang Allah tawarkan. Allah tawarkan pilihannya melalui nabinya. Jika diuji dengan yang tidak menyenangkan, pilihan dari Allah sabar, sudah. Sabar akan jadi kebaikan. Namun ternyata kita pilih keluh kesah. Nah, keluh kesah itu famin nafsik, dari dirimu sendiri. Bukan pilihan yang Allah tawarkan. Tidak ada tawaran dari Allah orang yang ditimpa musibah kok diperintah untuk keluh kesah, itu tidak ada. Perintahnya sabarlah, sabar itulah pilihan dari Allah, maka akan menjadi kebaikan. Begitu pula sebaliknya, sikap yang Allah tawarkan pada hambanya yang beriman, jika ditimpa musibah berupa kebaikan, berupa kesenangan, sikapnya adalah bersyukur. Itu pilihan dari Allah, syukur itu. Kalau ternyata kita tidak mengambil tawaran Allah ini, namun kemudian kita menjadi sombong dengan kenikmatan itu, maka sombong itu pilihan diri kita sendiri, bukan pilihan dari Allah. Sekalipun bentuknya nikmat, kalau kita tidak bisa mensyukurinya, menjadikan kita sombong, maka itu satu keburukan. Segala hal yang buruk itu bukan dari Allah, tetapi famin nafsik, dari diri kita sendiri. Kalau dari Allah itu semuanya kebaikan. Timpakan musibah berupa nikmat, bersyukur, akan jadi kebaikan. Musibah berupa bencana, berupa keburukan, dia bersabar, akan jadi kebaikan kalau memilih pilihan yang Allah berikan. Tapi kalau memilih pilihannya sendiri, ya pasti buruk akibatnya. Diberi nikmat, diperintah oleh Allah untuk syukur, malah sombong. Lah sombong ini menjadi celaka.
La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada sifat sombong meski hanya seberat dzarrah. Orang sombong, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Kalau punya sifat sombong meski hanya sebesar dzarrah, jangan harap surganya Allah. Karena sombong tidak ada kamus dalam petunjuk Al-Quran. Itu bukan kamusnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu menjalani hidup ini dengan penuh tawadhu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, itu yang menjalani amanah kehidupan ini dengan tawadhu, rendah hati. Nah, maka musibah apapun bentuknya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, itu bagi hamba Allah yang beriman merupakan ujian iman, ujian takwa. Ya betul, segala sesuatu yang menimpa kita itu musibah. Karena musibah itu dari asoba yusibu. Asoba yusibu itu sesuatu yang menimpa. Yang menimpa bisa berupa hasanah, bisa berupa sayyi'ah. Maka musibah bisa berupa kenikmatan, bisa berupa kesengsaraan. Kenapa kok musibah bisa berupa hal-hal yang menyenangkan? Karena berapa banyak orang diamanai oleh Allah dengan hal yang tampak menyenangkan tetapi tidak bisa bersyukur. Ketiadaan rasa syukur inilah akan jadi musibah bagi dirinya. Nah, ada lagi.